Kota Sorong, Papua Barat Daya, sempat mencekam ketika sebuah aksi kekerasan jalanan merenggut nyawa seorang penjaga keamanan. Namun, setelah 1 bulan lamanya bersembunyi dari kejaran hukum, pelarian 2 pelaku penikaman brutal terhadap seorang security hotel akhirnya kandas di tangan aparat kepolisian. Selasa pagi, 2 Juni 2026, sekitar pukul 6 WIB, keheningan di kawasan Kampung Baru, Distrik Sorong Barat, pecah. Tim gabungan Resmob Satreskrim Polresta Sorong Kota, yang dibantu oleh Polsek Sorong Barat, Polsek Sorong Timur, serta Jatanras di Treskrimum Polda Papua Barat Daya, mengepung sebuah rumah secara senyap. 2 pemuda yang selama ini menjadi buronan paling dicari, YN alias Yosep berumur 22 tahun, dan JH alias Jafara berumur 21 tahun, berhasil diringkus. Saat disergap, keduanya diketahui sudah bersiap-siap untuk kembali melarikan diri. Proses penangkapan pun tidak berjalan mudah. Polisi sempat mendapat perlawanan sengit dari pihak keluarga pelaku yang mencoba menghalang-halangi petugas, hingga memaksa aparat melakukan tindakan tegas dan penjemputan paksa. Kasus penikaman yang menewaskan seorang security hotel bernama Maxi Bless ini sempat viral dan menjadi perhatian publik di tanah Papua. Kasat Reskrim Polresta Sorong Kota, AKP Afriangga Utan, mengungkapkan bahwa kedua pelaku sempat menjadi hantu di dalam hutan selama kurang lebih 1 bulan demi menghindari kejaran polisi. Selama masa buron, aparat kepolisian mengaku sempat mengalami kesulitan mendalam untuk melacak keberadaan kedua pemuda ini. Yosep dan Jafara dikenal sangat licin karena kerap berpindah-pindah tempat persembunyian. Tidak hanya itu, polisi juga mengendus adanya dugaan keterlibatan pihak keluarga yang memberikan perlindungan dan menyembunyikan kedua pelaku dari sergapan hukum. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, pelarian mereka berakhir juga setelah polisi mendapat informasi akurat mengenai keberadaan mereka di Kampung Baru. Berdasarkan pemeriksaan awal, peran kedua pelaku kini telah teridentifikasi dengan jelas. Yosep bertindak sebagai eksekutor utama yang menikam korban dengan senjata tajam, sementara rekannya, Jafara, ikut membantu mengeroyok korban hingga tewas. Hingga saat ini, penyidik Polresta Sorong Kota masih terus mendalami apa motif sebenarnya di balik aksi pengeroyokan keji tersebut. Tragedi ini bermula pada Minggu dini hari, 26 April 2026, di Jalan Arfak, Kelurahan Kampung Baru. Maxi Bless, yang sehari-hari bekerja mencari nafkah sebagai security hotel, diserang secara brutal menggunakan senjata tajam oleh para pelaku hingga meregang nyawa. Usai kejadian, para pelaku langsung melarikan diri ke dalam hutan, meninggalkan duka mendalam dan kemarahannya membara di hati keluarga korban. Kematian Maxi Bless yang tragis menyulut gelombang protes besar dari pihak keluarga. Pada siang harinya setelah kejadian, massa yang diselimuti amarah turun ke jalan dan menggelar aksi pemalangan total di kawasan Tugu Pancasila, tepatnya di Jalan Semratulangi. Suasana kala itu sangat mencekam. Massa membakar ban-ban bekas, seng, serta berbagai pembatas jalan untuk memblokade jalur utama Kota Sorong. Di tengah kepulan asap hitam, mereka membentangkan selembar kain putih bernoda tuntutan yang berbunyi, "Kami dari keluarga korban." Menuntut keadilan atas meninggalnya saudara Maxi Bless. Aksi ini membuat urat nadi transportasi di pusat kota lumpuh total. Kendaraan tidak dapat melintas dan terpaksa mencari jalur alternatif. Di sela-sela ketegangan tersebut, riak-riak kekecewaan warga lokal sempat mencuat. Beberapa warga mengeluhkan kondisi keamanan di Kota Sorong yang dinilai rawan dan lemah dalam mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kini, dengan tertangkapnya Yosep dan Jafara, tuntutan keluarga korban akan keadilan mulai menemukan titik terang.